Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa risalan wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur wa ja'ala asy-syamsa wal-qamara wa ja'ala al-laila wa ja'ala an-nahara wal-laila. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moga kula tansah meningkatkan ketakwaan, keimanan kula panjenengan sedaya kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan melakukan, harus didasari dengan istiqomah. Kalau tiga hal itu tidak bisa kita laksanakan, kita tidak akan bisa meraih ketakwaan yang baik, yang sempurna. Gini. Jadi kalau panjenengan harus istiqomah melakukan suatu kebaikan, istiqomah amar ma'ruf nahi munkar, dan kita istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah. Salawat serta salam terus kita aturkan Jumat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan para Rasul nanti di yaumil kiamat. Kita teruskan ayatnya sampai ayat ke 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru lan ngelingono sira kabeh ija'alakum ing dalem mangsane dadekaken sapa Allah kum sira kabeh khulafa iku dadi penggandine Allah di muka bumi, min adin dadi penggandine ing dalem sakwise kaum Ad, kaum Samud. Jadi Nabi Saleh ilingo awakmu tidak dilokhalifah di muka bumi ini, menggantikan kaum Ad yang sudah dihancurkan oleh Allah dengan hawa dingin ini karena keingkarannya kepada Allah dan Nabi-Nya. Wa bawa'akum lan manggonaken sapa Allah kum sira kabeh bil ardi dalam bumi, tetap itu anggawi sira kabeh min dia saking tanah-tanah siloto laha kedua albu usuron ing piro-piro rumah bangunan watan khituna lan bodo ngeruhi sira kabeh aljibala ing piro-piro gunung buyutan iku dadi omah. Wadhkuru mongko ngelingono sira kabeh ana Allah ing piro-piro nikmati Allah, wala taksau lan padha gawe, wala taksau lan ojo padha gawe sira kabeh ing kerusakan bil ardi ing dalem bumi mufsidin lan kerusakan. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam gini, tapi tidak sekuat dengan kaum Ad yang kemarin kita ceritakan. Kaum Samud ini diperintah oleh Allah gini lewat Rasulnya yaitu Nabi Saleh alaihi salam, tapi dia minta bukti kepada Allah atas kerasulan Nabi Saleh, maka dibelahlah sebuah batu besar menjadi seekor unta, dan unta itu melahirkan seorang anak yang besar yang lebih daripada sama dengan unta batonnya itu. Dan gini, unta itu adalah miliknya Nabi Saleh alaihissalam, terus tidak boleh diganggu, tidak boleh tidak boleh diaru-aru, biar makan rumputan yang ada di muka bumi dan meminum gini
air yang ada di muka bumi itu. Akhir-akhirnya dia dimakan dan minum sehingga bisa memiliki susunya ini bisa diminum Nabi Soleh kaumnya. Dari manfaat itu Allah menjadikan unta ini sebagai mukjizatnya Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya kaum Samud ini eri karena untanya kehabisan minum, karena diminum dengan untanya Nabi Soleh. Akhirnya diadakan perjanjian sehari untuk unta-untanya kaum Samud, satu hari untuk untanya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, cerita yang ada di dalam Al-Quran ini disuruh bersyukur kepada Allah. Atas nikmat yang diberikan Allah, diberikan tanah lapang untuk cacak contoh tanam dan daerah subur dan gunung-gunung dijadikan rumah-rumah mereka. Maka fadhkurullah, ingatlah kepada Allah yang sedang mengusak ngasih pikiran sampeyan bisa menjadi kayak demikian kehidupan yang yang loginawi seperti itu. Wala tasawfil ardimu siti, dan jangan membuat suatu perusahaan. Ayat ini bisa digarisbawahi begini: apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, ini manfaat dan mafsadahnya kembali kepada kita. Jadi seluruh perintah Allah, larangan Allah itu akan kembali kepada kita, termasuk kepada anak turun kita. Pun digarisbawahi, sekecil apapun kebaikan yang Anda berbuat, sekecil apapun, ciri-ciri amal sampai istighfar lah, mari sholat, wis amal ini sekecil apapun amal kebaikan yang sampai berbuat, kalau toh itu dipandang oleh Allah sebagai sebagai amalan yang sholihan, dipandang oleh Allah sebagai pandangan yang menyenangkan, betapa besarnya pahala yang terkandung di amal yang sekecil itu. Nilai oleh lidahnya pengiran, amal sekecil itu akan menjadikan kesayangan Allah, keridhaan Allah, belas kasihan Allah kepada kita. Itu gak bisa kita hitung nilainya, meskipun itu amal yang sekecil itu. Jadi jangan abaikan suatu amalan yang sekecil apapun. Juga demikian, kalau kita bermaksiat, sekecil apapun kemaksiatan itu, kalau itu mendatangkan bendune Gusti Allah, murkanya Allah, ini alangkah dahsyatnya siksa yang kita terima. Tidak bisa kita bayangkan. Segaya Uyo dengan berdiri nibrat-nibrat, kurang bersih tinjaknya, itu barang-barang yang sepele-sepele itu kecil itu jangan Anda buat remeh. Kalau sampai mendatangkan bendune Allah, murkane Allah, maksiat sekecil itu bisa membuat kita tidak diterima roh kita di hadapan Allah. Jadi panjenengan ini harus gak segede itu oleh pahala haji, puasa segede itu, belum tentu. Amal tadi sekecil ini untuk menolak satu teguhan, sebuah teguhan
ini apa sih nilainya air satu tekuan dua tekuan kan gak ada nilainya buat kita, tapi di pandangan Allah ini yang bisa menjadikan ini hewan itu atau binatang itu atau makhluk itu hidup karena panjenengan berikan air satu tekuan dua tekuan, itu dipandang luar biasa oleh Allah. Jadi jangan remehkan perbuatan yang kecil. Wala ngucap al-ma'lahu sapa sak kelompok alladzina qayyumu istakbaru kang padha gemedi sapa alladzina ing qaumihi saking kaum Nabi Saleh illadzina manangmu akeh istudaifu kang den wirang-wirang apes sapa akeh liman keduwe wong amanaken iman sapa wong minjun kang ini minum saking alladzina ata'lamuna ono tawru sira kabeh anna solika setune Nabi Solehu mursalun itu dadi utusan min Rabbi sang pangerane Nabi Soleh. Qalu mongko padha ngucap man amana inna setune ingsun bima sebab ursila kang den utus sapa Nabi Soleh di kelawan ma mu'minun iku padha iman kabeh. Orang pembesar-pembesarnya kaum Samud itu ngomongi orang-orang yang lemah yang sudah iman kepada Nabi Soleh. Ini istilahul liman amana min wa ta'lamuna anna soleh kan mursalu min rabbih. Baru percaya dah dia soleh itu utusannya Allah. Jadi biasa sampai barang ini kan biasa ada kelompok sakono terus ada si anyar sampai itu dibeli gaji temenan semangat temenan ini orang semangat wajib nurusin teman dibeli ini iki kaumnya Nabi Soleh ini dari begini Allah kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Soleh. Biasanya musim iman itu musim gak ada yang disombongkan untuk dirinya, miskin, fakir, gini orang terbelakang, gini. Itu sih sombong-sombong masjidnya mesti menurut itu, sih atau keminter diri ada berdiri, atau sugih diri ada bukan. Sepeda motor dan sepeda sutra ya sepeda kan gini jadi orang-orang yang setengah ke bawah itu yang kalau saya beriman gini saya beruntung nanti akhirat meskipun di dunianya tidak beruntung. Bagi orang-orang menengah ke atas nah hidup sekali bukan ini mati. Banyak komentar-komentar yang penuh aneka ragam gini koita yang beraneka ragam sehingga menyesatkan dirinya sendiri. Jadi wong sing ikut Nabi Soleh inna bima ursila bihim gini saya yakin Nabi Soleh itu gini menika utusane Allah. Buktine apa gini lah waktu sampun gede kan jalurnya dadi unta dijadikan unta keluar dari batu yang besar itu. Siapa bisa melakukan demikian? Koyo demikian orang-orang yang tidak percaya juga tidak yakin, tidak iman. Orang mau bodoh ngucap waduh kunuman alladzina saqum aka istakbaru kang bodoh kemedi sapa alladzina inna saduhun insun billahi kelawan perkara amantum kang iman sira kabeh bi kelawan mak kafirun itu padha kafir kabeh iki. Jadi wis kemudian aku gak percaya blas. Ini saya tak hidup seperti nenek saya, bapak saya, orang-orang terdahulu saya yang tidak ke masjid juga hidup sampai tua, yang gak sholat juga hidup sampai tua, yang gak puasa juga hidup sampai tua. Gini. Nah itu perkataan orang-orang istakbar.
Faqalu moko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh anak untuk ing unta wa tau lan padha lanjut sapa kaum Nabi Saleh an amri rabbihim saking perintah pangerane kaum Nabi Saleh wa qaulan ngucap sapa Nabi Saleh yuslihu atina ya solihatina Saleh iktina nekakno sira na ingsun diman kelawan barang waiduna kang ngancam sira na ingsun ing kuntum lamun ana sira kabeh dinal musalin iku saking utusane Allah. Kemudian unta ini disembelih oleh kaum Samud. Siapa yang disembelih kemarin? Jenenge Kotar ya. Kotar ini pemimpinnya kaum Samud yang nyembelih dua untanya Nabi Soleh alaihissalam. Gini lalu nyembelih itu digawe pesta. Gini pura-pura nang Nabi Soleh nantang orang-orang begitu kan biasa gini nantang perkara gini Soleh ada teman-teman di putusannya mau ya tekakno ada pengiran yo apa tak kerasakno. Itu orang-orang terdahulu sampai sekarang pun ya orang demikian gini. Itu Nabi yang sebelum Nabi Muhammad berapa Nabi Soleh itu gini sekitar berapa hampir 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad itu wis ngono kaum ini pokoknya saiki gini. Jadi kaum terdahulu itu ya kayak demikian gak bodoh kalau kaum saiki gini. Fa'aqad tu mongkong naik yang kaum Nabi Soleh harus datu opo gunjang kanjing bumi fa'asbahu mongkong tadi isu-isuan di dalam kampungnya kaum Nabi Soleh jasimin itu bodoh mongkong kabeh gini. Terus setelah apa ini Nabi Soleh meninggalkan kaumnya, maka dia menuju ke Syam dan dia berdiam di Palestina sama kaumnya. Setelah dia berdiam di sana, maka didatangkanlah azab oleh Allah. Ini sebelum hari Akad ya, hari Akad itu didatangkannya azabnya Allah. Di Kemis itu sudah dikasih peringatan oleh Nabi Soleh. Kone rayu dino Jumat Kusule itu tanda-tandanya azabnya Allah akan datang. Terus kone wis Sabtu rayu wis ireng gini hari Kamis rayu wis kuning tanda-tanda azabnya Allah akan datang. Di hari Jumat gini rayu ini berubah menjadi merah, itu tinggal menunggu saja. Terus hari Sabtu menjadi hitam, akan digoncanglah bumi kaum Samud oleh Allah. Maka dia waktu hari Kamis itu diterus konco-koncoan kabeh, opah dokune kabeh ini sudah kendal wis wis mulai karep mangan wis karep ngombe wis bingung karepe dhewe. Gini, mencari Nabi Soleh. Kemarin Nabi Soleh minta pertolongan, saat Nabi Soleh sudah meninggalkan kampungnya. Gini, kok unik apa ini? Apa ini? Iki wis bingung kaum Samud ini. Gini, Jumat. Gini, tadi apa? Merah semua lah ini Samud ini. Wis nambah bingung. Gak iso nguyo, gak iso ngisin, gak iso mangan, gak iso ngopi, bingung karepe dhewe, mlebu obat dikanjingi gini dino Minggu dino Sabtu menjadi hitam semua. Was sudah nambah bingung, panggil ya Nabi Soleh, ya Nabi Soleh. Wis kesampe dia wis muni iku lho. Nek wis kesampe gak ono apa terus boko ya wis muni iku. Gini wis panggil. Gini
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, si yang nyebut Allah, dari sekali nyebut Allah itu gini. Semua itu akhirnya minggu didatangkan ada Allah digoncang, gini, digoncang tok, bumi digoncang tok, tapi orang ketakutannya ini sudah mulai hari Jumat, gini, masuk rumah, masuk gunung, masuk apa, sehingga dia gini, goncangannya ini luar biasa. Bumi ini akhirnya dia ketakutan, dengan demikian ini dia mati dalam keadaan menghukum semua. Jadi kalau ikung kabel kaku semuanya, ini jadi bumi kabel. Ini itu kejadian yang dialami Nabi Soleh kepada kaumnya. Nah, kalau panjenengan ini ya harus terbaca demikian. Dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini, sawise kaum Samud itu mati gini, ini Nabi Soleh meninggalkan kaumnya. Ada yang mengatakan dalam tafsir sebelum hari Kamis, hari Rabunya itu Nabi Soleh ngasih peringatan kepada kaumnya, gini, dengan wajah-wajah tadi. Setelah itu dia meninggalkan ini kaumnya menuju Palestina. Gini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW nalika perang Tambuk melewati daerah kaumnya Nabi Soleh. Tambuk sekitar ke utara dari Mekah ya, menuju perbatasan ini Sam. Dari sana melewati kaumnya Nabi Soleh itu, daerahnya Nabi Soleh ini. Kanjeng Nabi Muhammad melarang sahabatnya untuk mengambil airnya, baik air untuk diminum atau air untuk mandi atau air untuk mengganti roti saja, itu disuruh buang semua karena di sana tercemar. Jadi mata airnya sudah tercemar, kata Rasulullah SAW, dengan perilakunya kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Makanya kalau panjenengan itu harus betul-betul ikut pada kajian Nabi itu, kondelan namun ikuti syariatnya, ikuti fatwanya, menurut petunjuknya semaksimal mungkin. Sungguh-sungguh jika ada gak ala kadarnya, tidak harus penuh diri semangat mengikuti Rasulullah. Rasulullah melakukan ba'diyah, qobliyah, ya dia gini. Kalau enggak gini, kalau semua mengatakan demikian, harus itu harus tahu tunduk pulau panjenengan kepada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Aduh, nang pulau sekarang kecil, kayak sok ngaji, kayak sopo, iki opo nantinya. Jadi gini, buat bisa dipikir, mulai sekarang harus belajar. Ini harus kacau putih. Wajah Quran kaiso, wajah belajar sebisa. Ini dalam poin tausul begitu mendisyarkan daruratul ibadah alaman afdalu in hakil raya. Ibadah itu diukur oleh Allah, fadilahnya adalah dari kesengsaraannya, karena kosoi. Jadi kaya nang masjid iki wong sing sehat bisa sepedaan nang masjid, karo wong sing setruk berangkang menuju masjid, ini masih afdolan orang yang berangkang itu ke masjid. Orang yang baca Al-Quran sudah lancar, ini dapat 1 juz 2 juz ini. Terus ada orang yang ibadah membaca Quran bertati-tati, berhuruf oleh satu rahim, oleh satu mekra saja, ini itu juga fadilahnya lebih afdal. Apa ini? Wong sing sengko ini ngelaksano ibadah. Di waktu perang kita tidak ada amannya untuk melakukan sholat, dengan di daerah aman ini juga berbeda. Jadi kaya orang di Masjidil Haram yang dekat
waktu kan di sana masjid pengen saya daripada yang jauh, padahal nggak ngerti fadilahnya adalah lebih yang sengsara itu yang lebih dinilai oleh Allah. Gini, sodako tuku karpet masjid, wong sing duwe ratus juta, sing nggak nggak 10.000 sumbang 200.000, tapi wiki wis ngeten gini, sodako itu lebih afdol daripada yang gampang gini melaksanakan. Jadi jangan melihat terus kayak fokus musisan kayak bantah. Nah ini yang tak benar itu gini, harus belajar dan belajar. Dan mengatakan mungkin ada manfaatnya dan kita terus berusaha mudah-mudahan Allah menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan halalan. Allahumma ja'alna min ahli wa ja'alna min ahli wa khair wa ja'alna min ahli Qur'an al-azim wa ja'alna min ahli jannah wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alna Qur'an lana bid dunya qurina wa bil qabri min syarril qiyamah syariyah وإلى شراط النور ومن الجنة رفيق ومن النار شكر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإما مغفرتك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.